halaman 59. Wattasi'u al-julusul akhiru. Adapun rukun salat yang ke-9 yaitu duduk terakhir. Alladzi yusallimu aqibahu ghaliban, yang mana ia mengucap salam sesudah duduk itu pada umumnya. Wal ashiru qira'atut tasyahudi fi hadal julusi. Adapun rukun salat yang ke-10 yaitu membaca tasyahud pada duduk ini. Wa huwa, yaitu bacaannya at-tahiyyatu ila wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatu sampai terakhirnya wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal hadiya asyara as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadal julusi aidan. Adapun ke-11 yaitu membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada duduk ini pula. Ba'da qira'atit tasyahudi, posisinya salawatnya sesudah rapih membaca tasyahud. Wa aqalluha, adapun minimal salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya salawat madhkurun fil mutawwalati, yaitu disebutkan di dalam kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas rukun-rukun salat. Sengaja saya banyakin malam ini karena ngaji tinggal sekali lagi. Begitu ya? Oh, iya. Sekali lagi Ustaz Ali. Oh betul, bahaya. Rukun salat di dalam kitab kita ini mengikuti qaul yang masyhur, sebutannya 13. Kita malam hari ini memasuki rukun ke-9, ke-10, ke-11. Apa rukun salat yang ke-9? Yaitu duduk terakhir. Perlu diketahui bahwa di dalam salat itu ada yang rokaatnya 2, ada yang lebih dari 2. Yang rokaatnya 2 adalah sholat subuh, yang 5 waktu dulu. Yang rokaatnya lebih dari 2, ada yang 3 maghrib, ada yang 4 isya, zuhur, asar. Bila mana salat itu rakaatnya 2 doang kayak subuh, maka duduk itu disebut duduk terakhir secara hakikat. Duduk terakhir. Ini kalimat terakhir ini saya mau bedah. Karena kata terakhir itu biasanya ada awalnya. Begitu. Bila mana sholat itu rokaatnya 2, maka duduk itu benar-benar disebut duduk terakhir. Duduk terakhir. Maka di sini disebut ghaliban pada umumnya. Bila sholat itu lebih dari 2, 3 rakaat kayak maghrib, 4 rakaat kayak isya, duhur, asar, maka duduk ada 2 kali. Ada duduk pertama untuk tasyahud awal,
ada duduk terakhir, yakni untuk tasyahud akhir. Duduk ini hukumnya wajib. Kalau enggak duduk, sholatnya tidak sah, tentu bagi yang mampu. Ini rukun sholat. Kenapa duduk ini wajib? Karena membaca tasahudnya wajib dan aturan tasahudnya kudu duduk. Sehingga aturannya kudu duduk lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Ketika tasyahudnya posisinya kudu duduk, maka duduk ini pun juga hukumnya wajib adanya. Duduk. Ini yang disebut duduk. Duduk terakhir. Duduknya. Yang disebut duduk terakhir, duduk yang sesudah duduk umumnya salam. Bisa jadi enggak umum, yaitu kita jadi masbuk, begitu. Atau tasawuf awal, atau kita mau sujud sahwi. Itu juga duduknya itu enggak disebut dengan terakhir, meski terakhir. Nanti kaitannya dengan kesunatan yang mengiringi daripada duduk yang ada. Singkatnya, duduk terakhir adalah rukun daripada rukun salat. Rukun salat. Kemudian yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Kapan? Kata kitab kita, fi hadal julusi, posisinya di duduk ini kudu membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu jumlahnya ada 4 bacaan. Duduk terakhir itu jumlahnya ada 4 bacaan. Nih terakhir nih. 4 bacaan ini ada 2. Ada minimal sah, ada sempurna bacaan. Minimalnya dulu biar kita lurus. 1 bacaannya yang wajib at-tahiyyatu lillah. Segitu dulu tuh. Yang wajib. Kita yang wajib-wajib dulu. At-tahiyyatu lillah. Ini bacaan wajib. 2 bacaannya nih. Yang wajib. Salamun, enggak ada alnya. Langsung aja. Sin. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu wajib tuh. Berarti kalau yang ente baca assalamu, ganjarnya gedean lagi. Begitu. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketiga, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Wa ala ibadillahis salihin. Yang keempat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang wajib. Tuh. Bila kemudian yang kita baca sempurnanya 4 juga, seperti dalam Sahih Muslim. Sempurnanya yang kita udah hafal, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 2, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. 4. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Asal tambah lagi satu kata lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nih namanya bacaan tahiyat. Habis segitu tuh tahiyat. Bacaan tahiyat. Sholawat rukun tersendiri. Begitu. Aturan tersendiri lagi. Tahiyat mah bacaannya 4 doang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 2. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tahiyat yang wajib. Yang ini nih. Artinya ada 4 kalimat. Ini sempurnanya. Minimal wajibnya kayak tadi. Potong at-tahiyatu lillah. Jadi kalau sampean mohon maaf buru-buru, ya kan, pengen buru-buru kelar, jadi at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, nah, saya mau ngajarin sholat singkat. Karena lagi ngaji. Kalau bukan ngaji, enggak saya ajarin. Nanti digampang-gampangin, kan begitu. Kalau saudara perasaan perutnya rada mules, pengen buang angin, ya kan? Kan bisa terjadi begitu tuh. Maka pakailah tasahud pendek, yang pendek. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alih. Salam, jadi salatnya. Kalau asal jadi begitu. Jadi begitu. Ini pokok nih, pokok. Ini diantara aturannya. Agar supaya sempurna, ini sholawatnya dah. Kita lanjutin dulu biar urayanya satu. Rukun sholat yang ke berapa itu? 11, membaca sholawat Nabi. Kapan? Sesudah beres tasyahud. Sholawatnya bagaimana? Ada 2. Sholawat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tuh, segitu doang tuh. Jadi, kalau pengen sempurna, yang sampean baca, namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini sholawat sempurna dalam sholat ini. Makanya kalau ngomongin sholawat, ketika ditanya sholawat apa yang terhebat sejagat raya sholawat, segotnya, maka jawabannya sholawat Ibrahimiyah. Sholat Ibrahimiyah. Ini mani Allah ngasih ama Jibril, ngasih ama Nabi. Ini sholawat. Ini mah sepakat semua ulama. Sholawat ini ente kagak disalahin. Tapi kalau ente baca sholawat nariyah, ada yang nyalain, itu biarin, kagak ngerti itu. Tapi ada yang nyalain gitu. Ente baca sholawat kan macam-macam, ada tibil qulub,
ada idrokiyah, macam-macam salawat. Bacaannya jutaan. Segot salawat. Karena redaksinya terserah. Begitu tuh. Namun yang paling pokok dalam sholat mah jangan geser salawat Ibrahimiyah namanya. Yang ada kama sholatnya Ibrahim tuh. Itu begitu. Jadi nih saya terangin. Kalau sampean sholat, apalagi terawih kan suka imamnya ngebut, ya kan? Imamnya ngebut. Ini di kampung nih, di kampung, gitu. Tapi sebetulnya kalau ngelihat yang ngaji juga sama kayaknya. Kalau saya tanya nih yang ngaji ini kira-kira kalau sholat pengennya terawih itu lama apa cepet? Tuh, yang ngaji aja bilangnya cepet. Apalagi yang kagak ngaji tuh sedali, maunya cepet. Nah kalau sampean cepet, begini. Jadi tahiyatnya biasa aja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Udah salam, jadi udah sempurna udah. Itu yang muqallibal qulub itu enggak wajib. Ini asal jadi, biar jadi aja. Jadi begitu. Jadi itu. Ini karena ngaji harus diterangin mana minimal, mana sempurna, begitu. Supaya kita keburu. Itu ngapa tuh imam? Kita aja baru separuh dia udah kelar. Dia udah yang tadi tuh. Tasahud pendek dia. At-tahiyatu lillah. Pendek dia. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum. Ini cepet nih imam nih. Saya cocok ini. Pak Ketum jangan ditinggal ya imam yang kayak gini nih. Ini pas nih. Ini model jamaahnya makmumnya kayak begini nih. Kalau terawih itu begitu. Kan biasanya pengennya buru-buru kelar aja ya kan. Apalagi masjid sebelah udah doa-doa kamilin. Waduh belum kelar nih begitu. Itu mulai batuk-batuk tuh. Kalau di Muflihun kayak begitu nggak kira-kira? Oh sama. Iya sama. Nah, ini namanya tasyahud akhir. Itu rukun sholat. Nah, tasyahud awal bagaimana? Nih, supaya kita pahami uraiannya dulu. Tasyahud awal nggak wajib. Mohon maaf nih, saya mau terangin dulu. Saudara sholat isya, rakaat 1 diri, rakaat 2 diri, nggak pakai duduk. Rakaat ketiga diri, rakaat keempat baru duduk. Sah sholatnya. Meski sengaja. Karena tasyahud awal mah hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan iya nggak dosa. Tuh begitu tuh. Tapi meski sunnah kan kita butuh ganjaran. Begitu kerjain juga dah. Apalagi tasyahud awal mah kategorinya sunnah abad. Nanti kita akan bedah di depan. Begitu. Nah, kalau ngomong tasyahud awal nih. Maka bacaannya berhenti di Muhammad. Tasyahud awal yang sunat nih. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diberhenti di Muhammad, diri. Kalau sholatnya sendiri atau jadi imam. Adapun jadi makmum, ini tasyahud awal bukan rukun.
Kita udah Allahumma sholli Muhammad, belum bangun tuh imam. Jangan diem aja, monyong aja. Jangan, terusin aja. Terusin aja. Karena imamnya belum bangun. Sampai imamnya bangun, kita sampai ya muqallibal qulub, belum bangun juga. Udah baca Rabbana atina kayak apa kayak. Imamnya belum bangun juga. Enggak boleh dalam sholat ada bengong, enggak boleh. Enggak boleh. Kan bisa jadi makmumnya kelar duluan, imamnya belum. Begitu. Jadi kalau kita udah kelar duluan, jangan sampai kita bengong dalam sholat. Supaya jangan sampai ada setan masuk di dalam hati kita. Supaya ada kekhusyuan di dalam kita punya sholat. Dalam kita punya sholat. Ini aturannya. Nah, sekarang sebelum saya ngomongin syarat-syaratnya, apa ini syarat-syaratnya bacaan tasahud dan baca sholawat? Saya gabung dah. 1, hurufnya kudu bener. Tasdidnya kudu bener. Jangan sampai enggak bener nih. Ini belajar kayak Fatihah wajib. Ini kudu ngaji nih. Jangan sampai tasdidnya hilang. At-tahiyatul. Hilang atu. Iyanya enggak ditasdid. Salatnya enggak sah. Karena ini wajib. Hati-hati nih. Begitu tuh. Ini nih. Tasdidnya jangan sampai hilang. Hurufnya jangan sampai hilang. Yang wajib-wajib tuh. 2. Kudu kedengeran kuping. Kuping kitanya kudu denger. Ini rukun kauli. Kuping kita. Nggak bisa kalau qomat kamit doang. Itu namanya dukun. Kalau dukun tuh qomat kamit doang, kagak ada hurufnya. Ini kudu kedengeran nih kuping nih. Kudu kedengeran, hati-hati. Sebab ini rukun kauli. At-tahiyatul nih ama sholawat rukun kauli. Rukun kauli ada 5. Takbiratul ihram. Begitu tuh. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca Fatihah. Baca tasahud akhir, baca sholawat pada tasahud akhir, atau lagi salam. Salam belum. Ini nih kudu kita kedengeran. Kalau kita nggak kedengeran nih, bakal bermasalah kita di dalam kita punya sholat. Ini yang paling pokok. Perhatiin itu begitu. Bahaya nantinya. Ini yang paling pokok. Sekarang berbicara kita apa sunnah-sunnahnya di dalam kita tasyahud. Sunnah tasyahud itu saudara, tasyahud akhir ada 9. Ada 9 macam sunnah pada tasyahud akhir. 9 macam. Siapa yang kerjain semua, sempurna dia punya sholat. Siapa yang tidak kerjain sempurna semua, tentu sebanyak itulah dia punya ganjaran sekadar itu. Itu begitu. Yang pertama, kalau tasyahud akhir, yang habis tasyahud salam. Ingat, kalau tasyahud akhir, yang habis tasyahudnya nantinya salam. Enggak ada pekerjaan lain. Maka duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Duduknya, ingat, duduk tawarruk ini adanya pada tasyahud akhir dengan catatan tidak sujud sahwi atau tidak bangun lagi kalau makmum masbuk. Begitu tuh. Itu namanya yang sesudahnya salam. Ini duduknya tawarruk. Duduk tawarruk itu pantat yang kiri tempelin di sejadah,
kaki kiri diselobogin di kaki kanan. Itu namanya tawarruk. Contoh, saya kalau sholat nih nggak bisa secara jujur. Saya ada sendi bermasalah, cuman ngeri kalau operasi. Saya nggak bisa dilipatnya. Tapi kalau sebentar nyampe ini, insya Allah bisa. Ini tuh namanya kaki kiri diselobogin di kaki kanan. Tuh. Ininya kalau bisa jempolnya dilipat. Ini namanya tawarruk namanya. Begitu tuh. Tawarruk. Ini begini. Kalau begini kaki kiri pantatnya didudukin oleh kaki kiri dudukin pantat. Ini namanya iftirash. Namanya iftirash. Jadi kalau tasyahud akhirnya langsung salam, duduknya tawarruk. Tawarruk. Tapi kalau tasyahud akhirnya habis tasahud sujud sahwi, kayak kita kelupaan kunut atau kelupaan tasyahud awal atau ragu rakaat 3 atau 4, banyak deh tuh sebab sujud sahwi, maka duduknya iftirash. Baru sesudah sujud sahwi tawarruk. Paham nggak tuh? Saya nggak perlu contoh lagi. Begitu. Jadi kalau kita mau sujud sahwi karena kelupaan kunut, iftirash dulu. Duduknya begini dulu. Sampai innaka hamidum majid. Baru sujud sahwi. Udah 2 kali sujud sahwinya, begitu tuh, baru diselobogin. Nah, baru assalamualaikum. Nah, ini begitu. Jadi duduk tawarruk itu sunat pada tasyahud akhir yang habis tasahudnya langsung salam. Itu namanya tawarruk. Selain tawarruk namanya iftirash. Iftirash kemarin udah kita bedah pada waktu duduk antara 2 sujud. Posisinya duduk antara 2 sujud iftirash, 2 tasyahud awal iftirash, 3 tasyahud akhir yang habis tasyahud akhir sujud sahwi juga iftirash, 4 makmum masbuk ketinggalan rakaat, walaupun imam tawarruk dia mah kudu iftirash. 5 orang yang sholatnya sambil duduk. Marahnya begitu. Jadi 1 duduknya tawarruk. 2 sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir duduk ini, tangan kirinya dibuka, jarinya sejajar dengan dengkul. Gitu. Jarinya dites aja, saudara duduknya tawarruk, biar sempurna praktek tuh enak. Coba duduknya tawarruk, duduk tasyahud akhir. Kalau tawarruk tuh biar gampang, coba duduk tasyahud akhir. Iya, kakinya begitu, masalah jempolnya dilipat itu nanti nomor 2 dulu. Yang penting begitu, tangan kirinya tempelin. Ini jangan lewat, nih dengkul saya, jangan begini, ini ngurangin ganjaran. Jangan begini, ini paha nih maksud saya. Ininya kudu lempeng. Dengan apa namanya? Dengkul. Jadi kalau ada pisau jatuh kena jari kita, berarti kena dengkul. Kalau jari kita nggak kena, dengkul nggak kena, itu maknanya sejajar. Ini jari kiri. Begini jari kiri. 2 tuh. 3 jari tangan kanan ditekuk. 3 yang ditekuk.
kelingking, jari manis, jari tengah. Ini dari awal udah ditekuk. Jempol adanya di bawah telunjuk. Telunjuk begini. Tuh, tangannya udah begini. Tangan kanan. Yang jari telunjuknya ukur dulu, jangan lewatin dengkul. Lewat jangan. Kurang juga jangan. Itu kurang sempurna. Sejajal. Kenapa? Kenapa? Apa? Kan ini kitabnya sama Madzhab Syafi'i. Kitabnya ini bagaimana ini ya? Iya, dari awal udah begini. Apa guru sekumpul wali kutub. Ini mau bukan karena walinya, emang kitabnya sama bikin Syafi'i ya begitu. Tangannya udah begini. Di bawah apa namanya nih? Telunjuk. Nah, saya contohin tuh. Ini dengkul saya. Ini dengkul. Tangannya udah begini, tapi belum ngacung nih, belum. Udah begini dari awal. Dari awal udah begini. Dari awal. Nah, dari awal udah begini. Udah tuh. Nah, kemudian udah berapa tuh ya? 3, 4. Telunjuknya diangkat saat bacaan illallah, bukan asyhadu. Saat bacaan illallah, telunjuknya diangkat. Yang tadinya di bawah. Nih. Tadinya di bawah. Tuh. Telunjuknya asyhadu. Jangan asyhadu. Jangan. Itu ngurangi ganjaran. Belum. Asyhadu. Asyhadu masih biasa. Asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Illallah baru diangkat. Ini jangan lewat. Kan lewat tuh. Ini dengkul ya kan? Lewat. Jangan juga di sini. Gitu. Illallah diangkat. Illallah diangkat. Ini diangkat. Illallah. Jempolnya di bawah telunjuk. Ini kalau saudara ngerti kaligrafi, ini tulisan Allah. Tulisan Allah. Alif, lam, ha. Ha ini. Tuh. Bolong dikit. Tuh. Di bawah. Jangan jempolnya dijepit sama jari tengah. Kan ada yang jepit jari tengah. Ada enggak? Ngaji juga orangnya ini. Jangan. Di bawah telunjuk. Jangan dijepit. Begitu, jangan. Di bawah telunjuk. Illallah. Diangkat dikit. Illallah. Diangkat. Tadinya masih begini. At-tahiyatul. Masih begini. Udah berapa tuh? 4. 5. Matanya mulai illallah, lihat telunjuk. Matanya mulai illallah, lihat telunjuk, sampai mulut assalamu. Habis. Mata tuh. Selain illallah, mata liatin tempat sujud. Mata liatin tempat sujud selain sebelum ilallah dan selainnya. Seperti dari mulai takbir, ini takbir. Fokus sujudnya di sini, mata lihat sini. Ruku segala macam sujud, duduk antara dua sujud, semuanya at-tahiyatul masih lihat sini. Pas udah ilallah, mata lihat telunjuk. Inilah porosnya tauhid. Apa itu porosnya tauhid? Iman itu tasdiqun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Ini jangan main-main nih sholat. Begitu. Iman itu keyakinan penuh di dalam hati Tuhan itu ada dan esa. Namanya Allah. Itu keyakinan hati.
mulut ngucap asyhadu alla ilaha illallah, mulut, tangan nunjukin, praktek dengan anggota. Maka dengan 3 ini kamalul iman didapat. Lagi sholat, ini tangannya, jadi matanya lihat telunjuk ibadah, karena telunjuk ini mengesahkan Allah. Jadi Allah esa, Allah esa. Yang ngasih maju tetangga kita usaha, Tuhan kita juga. Jangan ngiri sama dia. Begitu. Kalau kita ngiri sama dia, tambah terpuruk hidup kita. Seakan-akan gak terima sama Tuhan lah. Terserah gua, orang gua Tuhannya. Mau kasih siapa? Begitu kata Allah. Bener nggak? Begitu. Jadi tangannya begini. Posisinya. Ini illallah. Nah, jadi si telunjuk biar gampang dijepit ame jempol. Jadi jempolnya di bawah telunjuk. Kalau saudara jempolnya udah di bawah telunjuk, ini sunat nih. Jempolnya di bawah telunjuk. Ini garis nih, garis. Insya Allah garis pertama itu nempel tuh jempol. Pas itu di garis pertama. Mau jari tangan siapa aja itu. Itu begitu tuh. Bener nggak? Apa? Oh iya, iya emang begitu udah. Insya Allah dah aturannya. Nah, udah nih jempol nih. Kalau begini, saudara bakal ngamalin ajaran agama berikutnya. Udah berapa tuh catatannya? 5, 6. Telunjuknya jangan digoyang-goyang. Kalau saudara udah begini bener, nggak bakalan goyang. Saya belum pernah lihat yang telunjuknya diganjal jempol, nggak bisa dia. Kalau jempolnya dijepit jari tengah baru goyang-goyang. Masalahnya ketutupan kain lagi, goyang-goyang. Itu digoyang-goyangnya ngurangi ganjaran. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi kalau ada teman kita tangannya goyang-goyang, kita jangan buruk sangka sama dia. Kita harus husnudzon. Nih orang ganjarannya udah kebanyakan. Lagi pengen ngurang-ngurangin. Udah begitu aja. Ini sholatnya belum bener. Jangan dah. Jangan. Kita bilang di hati, nih orang ganjarannya udah kebanyakan. Jangan digoyang-goyang. Ada teman kita di sampingnya, samping kirinya dia, tangannya goyang-goyang telunjuknya. Langsung aja sama tangan kirinya. Tahiyat. Mubarak. Enggak usah kayak gitu-gitu kita. Enggak usah. Kita biasa aja. Kasihan itu. Sholat itu. Jangan telunjuknya jangan digoyang-goyang. Jangan. Wa asyara bimusabbihatihi, dan Nabi isyarat, bukan goyang-goyang, isyarat dengan telunjuknya. Begitu, dengan telunjuknya. Kesalahannya dia baca summa harroka. Ada beberapa hadis. Nantilah kalau urusan ngaji belum marah, kita bedah dari dalilnya. Ini diangkat aja tanpa digoyang-goyang. Itu hukumnya sunat. Sampai mana telunjuk diangkat? Sampai kita mulai assalamualaikum lepas. Biasanya baca ya muqallibal qulub ya. Baik. Jadi kalau ya muqallibal qulub nih, tangannya kan begini. Tangan ini dengkul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena assalamualaikum. Lepas. Pas lepas semuanya. Assalamualaikum. Udah lepas. Udah jangan masih begini aja. Assalamualaikum masih begini. Udah habis. Lepas. Begitu. Lepas. Begitu. Ininya nih rada nekuk dikit. Begitu. Jangan ke atas.
Jangan, jangan. Ini nih mohon maaf. Kalau bahasa Arab 53 namanya. 50, ini 5 nih saudari. Ini 3 tuh giginya begini. 53. Tapi realnya kalau saudara paham kaligrafi, tulisan ini ngegambar Allah. Begitu saudari. Tuh begitu. Tuh begitu. Ini hebat sholat itu. Beneran. Hebat. Apalagi tahu makna-maknanya. Enggak bakal minta apa-apa. Orang sholat memuji-muji Allah. Ntar mintanya di ujung. Begitu. Nabi mintanya di ujung. Ntar banyak minta-minta di ujung. Sebelum salam. Baru minta. Puji aja Allah terus. Begitu. Dalam sholat. Jadi ketika illallah baru diangkat. Jangan asyhadu. Itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu. Udah diangkat aja. Ada nggak ya kayak begitu tuh? Nah ini kurang rapi. Jangan di asyhadu. Angkatnya illallah. Illallah angkat. Illallah. Begitu. Nah jadi jempolnya begini. Ada 2 ajarannya. Jempolnya di sampingnya boleh. Di sampingnya, yang bagus di bawahnya. Itu yang paling gede di bawahnya. Jempolnya. Ajarannya kayak begitu. Sunatnya begitu. Udah berapa tuh? 6, 7. Matanya memandang telunjuk ketika diangkat sampai diturunin saat salam. Turun saat salam. Lepas nih jadi yang 3. As lepas. Pas as lepas. Begitu. Lepas. Udah enggak ada lagi. Jari kiri enggak usah digenggam. Pas. Jari kiri. Matanya saat telunjuk diangkat ganti lihat telunjuk. Di luar itu mata selalu lihatin tempat sujud walaupun sholatnya di depan Ka'bah, walaupun sholat jenazah. Nggak usah pakai ngintip-ngintip jenazah. Jangan. Ntar dia melambai, halo ente kabur. Jangan. Lihat bawah aja. Lihat bawah aja. Lihat bawah aja. Jangan ke sana kemari. Lihat bawah aja. Udah berapa? 7, 8. Ayat 7. Oh 8. 8 baca tasyahudnya yang sempurnanya, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Sempurna. Jadi ada sejarahnya nih tasyahud. Ini bulan Rajab, enak jadi dongengnya. Jadi Nabi itu setelah naik langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Masih ditemenin sama malaikat Jibril. Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha Jibril ampun. Ya Rasulullah sampai sini saya. Saya nggak bisa nemenin lagi. Kelasnya sampai sini. Nggak boleh. Jangan takut. Jalan aja. Nabi jalan. Menuju namanya Mustawa. Dari Mustawa, maka dengan di Mustawa tuh Nabi dengar apa yang kejadian di depan. Makanya Nabi ada sabdanya, nanti akan datang satu zaman, karena begitu. Nabi naik lagi namanya Rafraf, Hadiratul Qudus. Di Rafraf inilah saat Nabi duduk tasyahud, Nabi ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut
thayyibatu lillah. Segala bentuk penghormatan, segala bentuk keberkahan, segala rahmat, segala yang baik-baik punya Allah. Kata Nabi, Allah jawab ketika Nabi ucap itu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahasa kitanya, selamat engkau saja wahai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, rahmat, wa rahmatullahi, keberkahan hanya untuk engkau saja wahai sang Nabi. Nabi itu enggak mau untuk dirinya doang. Nabi, ya saya doang. Maka Nabi jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis, keselamatan untuk kita semua dan semua hamba Allah yang soleh sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Malaikat kagum karena Nabi jiwanya rahmah, sayang sama semua orang. Gara-gara Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin, semua malaikat di langit ketujuh, ke-6 sampai bumi, semuanya rame kompak baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, saudara, pada waktu saudara baca, ini sejarah tasawuf, pada waktu saudara baca assalamu alaika, kan banyak yang udah haji, udah umroh, itu bayangin tuh yang ada di kubah hijau, di bawahnya itu ada Rasulullah. Kalau ngomong assalamu alaika, kesejahteraan untuk engkau. Kalau ngomong untuk engkau, orangnya ada apa enggak ada? Ada. Itu yang disebut Nabi hadir. Wali-waliullah. Ini kita kelasnya wali. Kalau kita belum. Wali-waliullah pada waktu mengucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dia dengar jawaban Nabi, waalaikumsalam. Dia dengar jawabannya. Kalau kita kan kagak, emang juga meleng, mengebut lagi jadi kita kagak dengar, emang kita bukan wali. Jadi assalamualaikum tuh hadir ke Nabi, hadir ke Nabi. Nabi liatin kita. Kalau Nabi liatin kita, sholat kita bagus. Makanya saya habis salam sholat ingat Rasulullah, baca salam Muhammad, ingat Nabi. Ini Nabi yang ngajarin ini. Udah ingat Nabi. Ini Nabi ngajarin nggak ada ibadah yang paling tinggi selain sholat. Bandal iman. Udah sepakat semua ulama. Bandal iman. Afdalul ibadah al-badaniyah ba'da syahadatain as-salah. Itu begitu. Udah berapa tuh catatannya? 8, 9. Membaca sholawat secara sempurna, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Itu yang paling afdal. Sampai innaka hamidum majid. Habis tuh. Nah, ada kesunatan setelah beres sholawat, sebelum salam, yaitu doa. Banyak yang dibaca oleh Nabi. Saudara jangan tinggal ini pokok. Saya mau bacain semuanya. Sama-sama kita baca. Habis innaka hamidum majid. 1, baca ta'awud untuk urusan akhirat. Bagaimana ta'awudnya? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil
Masihid Dajjal. Ini jangan tinggal mau sholat apa aja. Ini satu, jangan tinggal. Kenapa? Imam Ahmad mengata wajib. Enggak sah sholatnya orang enggak baca ini. Saking Nabi enggak pernah tinggal ini. Walaupun qobliyah ba'diyah, walaupun jangan tinggal. Yang ini nih, sampai masih Dajjal. Ini pokok. Sa'id bin Musayyab, seorang ulama tabi'in, mantunya Abu Hurairah. Anaknya tanya, coba kalau bahasa Betawinya, baba tes lu sholat. Dia habis idakatul masjid, dia salam, ya muqallibal qulub, enggak baca Allah minadubika. Aidi shot. Bangun lagi, shot lagi. Baca begitu lagi, ulang lagi. Kurangnya di mana? Allah minadubika belum dibaca. Ambil kayak begitu. Sebab Nabi enggak pernah tinggal ini yang 4 ini nih. Allah minadubika minadabil qabri, minadabil nari, wa min fil mahyil mamati, wa min fitatil masjid. 1, 2. Ini jangan tinggal nih. Terusin dikit lagi, saya singkat dari doa panjangnya. Wa minal maghromi wal maksami. Habis tadi itu masih Dajjal tuh. Habis mati Dajjal ditambahin wa minal maghromi wal maksami. Tuh, jangan enggak tuh. Ini supaya saudara enggak punya utang seumur hidupnya. Enggak punya utang. Jangan sampai punya utang. Tahadus bin nikmah. Saya ini kalau ditanya tentang hukum bank, kredit di bank, orang nanya, bagi pengusaha boleh. Bagi pengusaha silakan. Bagi pengusaha. Tapi saya nggak pernah kredit. Enggak. Kenapa? Saya nggak mau. Begitu. Hukum ya hukum. Boleh, boleh. Begitu. Enggak apa-apa. Kredit jual beli kredit enggak apa, tapi saya tidak mau. Saya nggak mau. Begitu. Artinya kenapa? Karena saya punya doa, biar enggak punya utang. Karena rumus saya yang orang punya suatu saat kita punya. Itu rumus saya. Rumus hidup saya. Makanya bacaan ini enggak pernah saya tinggal dalam sholat. Wa minal maghromi wal maksami. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghromi wal maksami. Kalau ini nggak ditinggal, saudara nggak bakalan dililit utang yang bikin mumet di otak. Beneran. Ini doa Nabi. Doa Nabi. Nggak pernah tinggal doa Nabi. Wa minal maghromi wal maksami. Maksami itu dosa, maghromi utang. Ini diajar nama Nabi. 2 tuh, wa minal maksami. 3, doa sebelum salam. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Kelewat bang, bilang jangan diam. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Habis a'lantu wa ma asraftu. Tadi ma asrartu, ini ma asraftu. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta la ilaha illa anta.
Udah. 3, 4. Ini Nabi baca semuanya nih kalau sholat. Rabbi inni Zolamtu nafsi. Rabbi inni Zolamtu nafsi Zulman Kabiran Kathira. Rabbi inni Zolamtu nafsi Zulman Kabiran Kathira. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Udah. Faghfirli maghfiratam min indik. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. 4, 5. Ini penutup Nabi. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Habis. Kalau kita nomor pertama sama terakhir, tengah anggap aja baca. Kan begitu ya kira-kira ya. Benar nggak? Begitu. Saya terjemah dulu ya. Biar saudara paham dalam sholatnya. Jadi Nabi itu ajarin saat minta di mana? Di sini nih. Kalau mau minta di sini. Mintanya. Yang diminta oleh Nabi karena ini paling tinggi. Biar ngerti. Ya Allah, jangan sampai saya dikubur disiksa. Nabi itu. Dikubur disiksa. Aku berlindung dari adab kubur. Mananya jangan sampai dikubur disiksa. Jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai kena cobaan dunia. Pusing, anak bengal, segala macam. Cobaan mati. Dan jangan sampai ngalamin dajjal. Tuh Nabi. Jangan sampai punya utang. Jangan sampai ngerjain dosa. Ya Allah, kata Nabi, ampuni dosa saya. Dosa dulu-dulu, masih jahiliyah. Pulang ngaji, ngambil mangga orang. Begitu. Ya, zaman dulu-dulu. Emak kita udah baca kursi, hilang tuh duit. Astagfirullah, padahal udah baca kursi ya. Duit di bawah kasur hilang. Ini kayaknya tuyulnya ini bisa baca kursi juga kayaknya ini. Begitu. Padahal tuyulnya pala hitam di depannya. Ya Allah ampuni bagiku, ampuni dosaku yang dulu-dulu. Yang terkemudian. Yang sembunyi-sembunyi. Ngumpet-ngumpet. Yang terang-terangan. Sedekah di atas panggung, apa namanya tuh? Oh iya, kayaknya pernah tahu tuh. Begitu tuh. Kayak begitu, terang-terangan namanya. Terang-terangan. Yang melampaui batas. Yang kau tahu dah jumlahnya. Saya kagak paham, walaupun saya udah ngerjain. Saya kagak inget jumlah dosa saya, kagak tahu. Kau tahu dah. Kau Tuhan Maha terdahulu, Kau Tuhan Maha terkemudian. Tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini seretnya rezeki kita karena dosa kita banyak. Makanya baca ini Nabi ajarin. Terus, duhai Tuhanku, ya Allah, aku ini salah. Aku ini salah. Rabbi ini dalam tu nafsi itu biar gampang aja saya terjemah bebas. Aku ini
salah. Saya zalim sama diri saya. Salahnya besar banyak. Kagak ada yang bisa ngampunin dosa kecuali Engkau doang ya Rabb. Karena itu ampuni. Saya punya dosa dengan ampunan darimu. Berikan kasih sayangmu sama saya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhan yang membolak-balik hati hambanya, mantepin saya, pegang Islam, ampe mati. Tuh Nabi ngajarin begitu tuh. Enak kita dibimbing. Kata kita, saya mau pengen doa sendiri aja. Boleh. Silahkan asal bahasa Arab. Saya ini bokeh, ya udah. Ya Allah, ya Kudus, a'tini al-fulus. Ya Allah, ya Kudus. Boleh. Cuman yang bagus yang diajarin Nabi. Saya pengen anaknya soleh semua. Ya boleh. Kita baca Rabbana hablana min azwajina, doa. Gitu. Wa azwajina Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun wajal muttaqina imama. Boleh. Kalau kata kakek gurunya Syekh Nai Banten, Syekh Nai itu punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya guru namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya di Mekah. Mufti. Udah, daripada puyang-puyang, kalau ente mau tambahin doa, sapu jagat aja. Maka doa terakhirnya apa? Rabbana atina. Udah itu kumpul di situ tuh. Gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah fid akhirati benar. Udah jadi. Salam. Itu fid dunya hasanah tuh dagang lancar, anak nurut, bini baik, badan sehat. Kumpul tuh kumpul. Fid dunya fil akhirati hasanah, dikubur selamat jadi taman surga di akhiratnya, pakai tangan kanan lewat sirot cepet masuk surga. Itu namanya fil akhirati hasanah. Maka disebut doa sapu, artinya semua muanya kumpul, disebutnya paket komplit. Itu disebut doa sapu jagat. Udah itu aja. Nah, jadi Nabi itu kalau sholat bacanya begini. Yuk kita baca sama-sama. Habis innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masihid Dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kayak begitu kalau sholat. Kita udah kayak begitu belum? Belum. Alhamdulillah, ini barokah panjang umur. Kita disuruh sempurnain ibadah kita biar maksimal. Masa Nabi baca kita nggak baca?
Kan bagus-bagus yang diminta sama Nabi. Begitu. Nabi sih ngajarin kita minta ampunan dosa. Emang Nabi nggak ada dosanya? Yang nggak ada dosa aja minta ampunan. Kita yang dosanya banyak, mualas banget minta ampunan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Oh banyak. Yang mana orangnya? Nah begitu tuh. Ini baca begitu. Kalau udah ya muqallibal qulub dinik, lepas tangannya. Ya muqallibal qulub sabbit qulub ala dinik. Habis dinik lepas. Dah, salam. Assalamualaikum. Nah, saya potong dulu, walaupun belum materi. Salamnya nengoknya di kum, biar rapi. Nengoknya di kum. Nih, kan udah lepas nih, gitu. Karena nanti ngaji sekali lagi takut Ustadz Ali minta tahlilan ini. Saya harus potong. Saya kebut, tartib harus saya urai. Jadi repot saya. Jadi habis sabula dinik. Assalamu. Nih assalamu belum nengok. Assalamu masih ke depan mata itunya wajahnya. Assalamualaikum nengok. Assalamualaikum. Kum nengok. Kum. Yang nengok wajah aja. Kum warahmatullah. Warahmatullah. Udah nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan warahmatullah nengoknya. Kan ada yang gini nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kayak gitu. Kayaknya ngaji juga orangnya ini. Begitu. Begitu. Jangan. Nengoknya di mana? Di kum. Warahmatullah. Nengoknya di kum. Biar sempurna sholat kita. Biar sempurna. Walaupun belum materinya. Nggak apa-apa. Kita ngejar-ngejar dulu. Kalau udah tuh 2 kali. Sampai warahmatullah. Usap wajah. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Doanya begini nih. Nabi baca, ajarin. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ampe bawah. Kalau nggak bisa, udah Allah madhib aja. Nggak dari asyhadu, nggak apa-apa. Tapi bagusnya asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa ini saja. Ya Allah, jangan sampai saya ngalamin susah dan sedih dalam hidup ini. Nabi baca begitu. Jangan sampai ngalamin susah sama sedih. Udah gitu aja ngusap. Habis bahasa Arab pegel ngapalinnya, puyeng lagi. Begitu. Allahumma adzib anni al-hamma wal hazan. Itu Nabi baca. Setiap salam. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma adzib anni al-hamma wal hazan. Baru ente baca sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berkah dah. Biar jangan ngalamin susah. Saya pengen kawan-kawan majelis ini semuanya dekat sama Rasulullah. Makanya saya ngajarin salawat. Dekat sama Rasulullah. Kita berupaya nyenengin Rasulullah. Supaya Allah senang sama kita. Rasulullah senang sama kita. Hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini aja ngaji kita malam hari ini. Kira-kira segitu dah tuh bacaannya. Mudah-mudahan sampean ingat baca-bacaan ini. Begitu bisa difahami. Semuanya pada berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya? Nggak usah. Oh iya baik. Marhaba bang. Majuan. Waalaikumsalam. Posisi imam untuk mengamalkan doa akhir setelah tahiyat akhir itu bagaimana? Baik, itu semuanya. Paling pendek dari 5 pilih 1. Iya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi dinik, jangan tinggal dah. Tapi pengennya saya 2 itu tuh. Allah mena'udzubikum min adzabil qabri itu, amin ya muqallibal qulub. 2 ini jangan ditinggal. Dan ini biasanya di perukunan ada ini. 2 ini ada dari 5 itu. 2 ini. Jangan ditinggal. Begitu jangan ditinggal. Sebab semuanya penting untuk dibaca. Semuanya penting. Makanya orang bertanya, kalau di Arab sholatnya lama ya? Kalau di Arab gitu katanya.
Ini karena semuanya dibaca sama dia. Begitu. Maka kita baca semua, nih pas. Begitu. Itu kayak begitu. Gitu. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Iya baik. Enggak, ketika di langit pertama ketemunya Nabi Adam, di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kalimat yang betulnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau la haula wala quwwata illa billah. Ada dua riwayatnya. Jadi subhanallah walhamdulillah akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu udah sempurna banget dah. Kalau semuanya. Apalagi yang ditanamin itu dibacanya sambil sholat, namanya sholat tasbih. Udah luar biasa. Berkah. Kalau sambil sholat. Begitu. Itu luar biasa. Tanamannya lagi sholat 300 tasbihnya. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Oh iya. Bagaimana hukumnya seorang anak yang bakti sama kedua orang tuanya tapi dia nggak sholat? Jadi begini, tapi dia nggak sholat. Baktinya diterima sama Allah, enggak sholatnya dia dosa. Jadi jangan dicampur-campur, jangan. Nanti masih tinggian gua, begitu. Enggak. Ini yang bakti bagus, yang sholat bagus, yang bagus dua-duanya. Bakti sama orang tua juga, sholat juga. Yang bakti sama orang tua ini doain agar supaya dia juga kalau muslim kuat sholat. Begitu. Kurang lebih begitu. Ini yang harus kita motivasi. Kurang lebih begitu. Jangan dijauhin, jangan dibenturin ajaran agama. Ada orang puasa nggak sholat, ya puasanya benar, nggak sholatnya nggak benar. Jangan nggak benar semua, namanya nggak objektif. Namanya jangan begitu, jangan kayak Pak Guru aja nih, Ustadz Ali kalau ngasih rapot, kalau yang nilainya 99, kalau yang merah-merah, jangan kalau ada merah semuanya, jangan juga, harus objektif. Kurang lebih begitu. Allah alam. Iya, jadi kalau ngomongin Rajab yang harus diintip oleh muslim, di dalam pandangan para aulia Allah, di Rajab ini ada malam mustajab 3. Di Rajab malam mustajabnya ada 3. Di Rajab ini minta apa aja dikasih. Ente kejar yang ini nih. 1 malam pertama bulan Rajab. Udah belum? Ya udah. Ya, yang penting mau ilmu dulu, udah jangan sampai udah. Kan ilmu dulu nih. Emang doa malam pertama Rajab. Kayak begitu tuh. Ini dikejar dan diisi dengan ibadah. Kedua, malam 15 Rajab. Jadi ini hari ini tadi gitu 14, nih malam 15. Namanya malam nisfu Rajab. Itu mustajab. Malam 15 tuh. Jangan sampai enggak. Apanya? Udah kelewat juga? Ya Allah udah kelewat. Ini nanyanya sekarang baru nanyanya. Coba dari kemarin ya kan. Begitu. Ini ada yang bilang, ini Pak ya guru baru ngajarin. Dia baru nanya dia ya kan. Begitu. Jadi yang kedua malam apa? 15. Jadi malam nisfu Rajab. Malam ke-15. Siangnya 14, nanti malamnya 15. Ketiga malam 27 Rajab. Ini masih. Oh masih. Malam 27 Rajab itulah malam istimewa. Kalau orang dulu kalau udah 27 Rajab itu melek mereka. Saudara sholat hajat. Begitu. Apa diantara wiridannya? Nih yang gampang aja. Begitu. Yang gampang. Ya Allah, demi keagungan Nabi yang berjumpa dengan Kau pada malam 27 Rajab sehingga Nabi hilang kesedihannya, hilangin kesedihan saya dalam hidup ini. Begitu aja dah. Saya kalau ngajarin bahasa Arab pegel ngapalinnya, ya kan? Saya bahasa Indonesia aja. Gitu. Allah bi aslil muhibbin, panjang dah. Udah pakai bahasa itu aja. Itu begitu. Itu malam 27. Nah,
ada awrad kaum solihin, dan ini mujarrabun sahih, udah diuji coba dan berhasil. Kalau di Jumat akhir bulan Rajab, saat khotib naik mimbar, sebelum khutbah lagi duduk tuh, udah naik mimbar aja lagi duduk tuh, jangan lagi khutbah, duduk, kan adzan tuh, adzan biasanya kan, ente baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 3-5 kali, jangan lebih, jangan kurang. Itu baca sebelum khotib turun daripada mimbar. Yang enak saat khotib duduk, ente baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bila ini dibaca penuh keyakinan, ini nih saudara, mohon maaf, enggak bakalan bokeh sampai Rajab tahun depan. Enggak bakalan enggak punya duit, enggak bakalan bokeh setahun. Begitu. Ada kawan kita pagi udah bilang, ingat ya, gue bagi duit nih, lo ingetin, saya suruh baca ini sama Kiai Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul, ingetin. Dia pas di masjid tidur, khotib udah turun melek, ya tahun depan deh wiridnya, tahun depan, kalau udah kelewat. Begitu, baca itu barakah. Ya malam 27-nya shot apa? Ente shot hajat aja tuh, yang rakaat 1 kulhu 10, 2 20, 3 30, 4 40, 1 salam tambah tasyahud awal. Barakah. Gitu. Habis salam doa dah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa bihaqqi sayyidina Muhammad nabiyyika nabiyyir rahmah, ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Allah ta'ala fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyafi'u fi. Dah yakin, hakul yakin, yang diminta malam 27 manjur banget malam 27 Rajab tuh. Ini yang disuruh diintip-intip, waraqib fi syahri Rajab salasa layalin, intai bulan Rajab 3 malam. Malam pertama, malam nisfu, malam 27. Ini mustajab. Orang soleh tempo dulu diisi dengan berbagai ibadah. Di Rajab ini bulan istighfar, banyakin istighfar. Ada orang duitnya hilang. Biasanya stres enggak? Duitnya hilang, tercecer, stres enggak? Stres, puyeng enggak? Puyeng dia. Ada orang umurnya banyak hilang, terbuang, sia-sia, stres enggak? Enggak, biasa aja. Payah ini, payah. Bulan Rajab, bulan kita mikirin umur yang hilang, banyakin istighfar, minimal astagfirullah wa atubu ilaih 3333 setiap harinya, sehari semalam bulan Rajab. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, biar berkah dunia berkah akhirat. Itu ajalah, segini aja udah malam.